Assalamualaikum Moms. Hai, kembali lagi bersama saya di channel Mizing Vlog. Apa kabarnya nih mama semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Moms. Di channel saya ingin berbagi berbagai hal sesuai pengalaman saya sendiri tentang mengelola waktu, keuangan rumah tangga, dan lainnya. Di channel ini saya tidak akan mengajarkan, tetapi saya hanya sharing pengalaman saya dalam mengatur waktu juga keuangan rumah tangga. Hingga saat ini pun saya masih belajar bagaimana manajemen waktu yang baik serta manajemen keuangan yang baik dalam rumah tangga, agar apa-apa yang menjadi harapan serta impian keluarga kita dapat tercapai dengan maksimal. Baiklah, sebelum kita mulai ke dalam budgeting atau anggaran rumah tangga, disesuaikan nantinya dengan kondisi keuangan kita dan kebutuhan kita masing-masing. Di sini saya masih menulis judul besarnya yaitu budgeting di bulan Maret 2022. Nah, teman-teman juga boleh berkreasi sekreatif mungkin supaya dalam mencatat ini kita tidak bosan, kita tetap happy dalam melakukan ya saya bilang ini kewajiban ya, karena apabila tidak konsisten maka susah untuk mencapai apa yang kita harapkan di awal. Sebelum lanjut, di sini saya mau kasih dulu tentang salah satu ilmu dalam keuangan pastinya. Di sini ada metode 70, 20, dan 10. Maksudnya adalah 70% untuk kebutuhan, 20% untuk hutang, 10% untuk sedekah dan tabungan ataupun dana darurat. Oke, kita bahas satu-satu ya, Mams. Nah, kebutuhan kurang lebih seperti yang ada di gambar ini, seperti buku sekolah, diapers, groceries, dan uang sekolah, arisan, dan lain-lain. Untuk beberapa keperluan ataupun kebutuhan yang saya ilustrasikan dengan 5 macam kebutuhan di gambar ini, maka kita alokasikan 70%. Sebagian keluarga juga ada yang mengalokasikan 50%. Semuanya itu tidak kaku, disesuaikan saja dengan keuangan rumah tangga masing-masing. Contohnya, kita ambil saja misalnya ada keluarga yang memiliki pendapatan 5 juta per bulan, maka untuk kebutuhan 70% dikali 5 juta, maka yang harus mereka sisihkan untuk kebutuhan adalah 3.500.000. Mereka bisa menetapkan anggaran untuk kebutuhan rumah tangga itu dari uang 3.500.000 tadi. Sisanya mereka tidak boleh lagi menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya untuk 20%. 20% ini bisa kita alokasikan untuk cicilan bank, kartu kredit, ataupun arisan. Kita kasih judul di bagian 20% ini adalah hutang. Maka hutang piutang yang harus dibayarkan kita alokasikan dari 20%. Jadi dari pendapatan 5 juta dikali 20%, maka 1 juta kita khususkan untuk hutang. Nah, Mams, jika cicilan kita atau hutang kita melebihi dari budget yang sudah kita persiapkan, itu artinya kita perlu mencari tambahan penghasilan. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir 10%-nya. 10% dari 5 juta, kita ambil contoh 5 juta tadi, 10%-nya adalah 500.000. Artinya 500.000 tersebut bisa kita gunakan untuk 3 hal berikut: tabungan, dana darurat, dan juga sedekah. Dana darurat ini bisa dipakai untuk hal-hal seperti misalnya kalau di bulan itu ada undangan atau pesta, nah itu bisa diambil dari sana ya. Contoh lainnya dari dana darurat adalah untuk perbaikan motor, perbaikan handphone, ataupun hal-hal darurat lainnya. Kita bisa gunakan dari sini, Mams. Nah, untuk saving dan tabungan ini
sebaiknya diberi label gitu. Moms mau nabung untuk apa, itu akan lebih terukur. Dan terakhir adalah sedekah. Oke Moms, tadi sudah saya jelasin metode 70, 20, dan 10, dimana metode tersebut bisa Moms ganti ke angka 50%, 30%, dan 20%. Nah, sekarang saya mau menulis anggaran versi rumah tangga saya sendiri. Nah, jangan lupa mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dituliskan di buku tersebut. Nah, awalnya saya menulis kebutuhan dulu. Apa-apa saja sih yang jadi kebutuhan saya tulis di sana. Seterusnya nanti saya akan menulis juga hutang, pendapatan atau uang masuk, dan dana darurat ataupun sedekah dan tabungan berapa yang harus saya keluarkan. Metode ini benar-benar sangat membantu saya Moms, karena setelah menjalankan dan mencoba untuk mendisiplinkan diri, mencatat pemasukan juga pengeluaran, lalu membuat budgeting seperti ini, saya jadi tahu selama ini uang saya itu kebanyakan habisnya di mana gitu. Terkadang saya lihat ini uangnya habis, tapi kok nggak ada benda yang saya beli ataupun keinginan yang saya beli. Ternyata uangnya itu kebanyakan habis di jajan ya Moms. Nah, misalnya pengen makanan apa, kita delivery ataupun kita ajak anak-anak untuk beli makanan atau jajan atau main ke taman atau beli kopi. Nah, ternyata uangnya banyaknya habisnya di situ. Itu saya tahu setelah saya membuat budgeting seperti ini. Dan setelah saya tahu dan saya bikin budgeting seperti ini, saya jadi sadar kenapa kita nggak coba untuk lebih hemat aja, karena kita butuh bayar hutang ataupun bayar arisan. Maka saya pikir kenapa nggak makan nasi aja di rumah, sesekali boleh ya kita jajan, bukannya kita pelit sama diri sendiri, tetapi kita memang harus lebih pintar-pintar masalah keuangan ini Moms. Karena jangan sampai susahnya kita bekerja dalam mencari uang itu nggak ada bekasnya Moms. Dapat duitnya terus habis lagi, dapat lagi habis lagi, jadi nggak pernah ketabung. Dan juga kita jadinya setiap kali kita kesulitan kita mencari pinjaman. Padahal kalau kita konsisten melatih diri untuk budgeting ini dan melatih diri untuk menulis dana darurat, serta memang kita sisihkan untuk dana darurat ketika kita membutuhkan misalnya modal usaha kecil-kecilan, ataupun saat handphone kita rusak atau kendaraan kita rusak, kita nggak perlu lagi khawatir mau cari pinjaman di mana Moms, karena kita sudah mengantisipasi dengan dana darurat. Nah, itu sih ya manfaat yang benar-benar saya rasakan dari budgeting ini. Nah, di sini saya mulai menulis kebutuhan-kebutuhan saya. Nanti videonya saya cepetin aja ya Moms. Oke, di sini bisa kita lihat saya sedang menulis kebutuhan pokok saya. Biasanya di sana ada listrik, kontrakan, karena saat ini saya mengontrak atau menyewa satu bangunan untuk yayasan saya dan juga bimbingan belajar saya yang alhamdulillah sudah berjalan selama 4 tahun. Di tabel kebutuhan itu juga saya tuliskan arisan, padahal harusnya arisan itu saya taruhnya di bagian 20%. Tapi karena saya sudah terlanjur menulis anggaran kebutuhan 70% dan masih banyak sisanya, maka saya masukkan iuran arisan saya. Kebetulan saya mengikuti 2 arisan Moms, dimana totalnya kedua arisan tersebut adalah 1 juta. Maka saya alihkan ke kebutuhan dan 20%-nya untuk membayar hutang saya, 10%-nya saya siapkan untuk dana darurat dan juga sedekah.
karena tadi saya sudah menjelaskan, jadi ini hanya sebagai contoh nyata begitu ya, dari cara membuat budgeting atau anggaran rumah tangga. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini juga bisa bermanfaat untuk moms di semua di rumah. Nah, kalau moms sudah mencoba, boleh ya komen di bawah dan apa manfaat yang moms rasakan setelah melakukan budgeting ataupun anggaran seperti yang saya bagikan. Forget you. All I know, what I need, that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, that ain't changing. Oke moms, itu dia tadi sedikit cara yang bisa saya bagikan tentang budgeting keuangan rumah tangga. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.